Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting mengenai penelitian tentang manajemen pertunjukan, teater tari, dan drama musikal, studi kasus romantika Petenggang, Lilian Kinsanta, dan Dewi Rengganis di Tanah Pajajaran, mata kuliah seminar pendidikan tari. Yang terhormat Bapak Dr. Yuliawan Kasma Hidayat dan yang saya hormati Bapak Dr. Sayan Badarudin MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Seminar Pendidikan Tari. Izinkan memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Kezia Fatunisa dan rekan saya Audrey Fazli Maula. akan mempresentasikan tentang manajemen pertunjukan teater tari dan drama musikal, studi kasus romantika Patenggang, Raden Kian Santang dan Dewi Rengganis di Tanah Pajajaran. Yang pertama itu adalah latar belakang. Musical theater is a scientific artistic communication system integrating visual and audio channels, betrothed with a special power of impact on the public, dari Kireya Yeva 2014. Jadi, teater musikal adalah sistem komunikasi artistik sintesis yang mengintegrasikan saluran visual dan audio dianugerahi dengan kekuatan dampak yang istimewa terhadap publik. Pertunjukan di pendidikan tinggi bukan sekedar untuk bakat, namun ruang mahasiswa menerapkan teori manajemen secara langsung. Karena ini adalah pagelaran drama musikal pertama di jurusan pendidikan seni tari UPI, jadi memiliki kendala yang lumayan banyak. Ada kolaborasi dua kelas, yaitu kelas B dan kelas C, angkatan 2023 berkolaborasi 70 sampai 85 peserta, termasuk produser, koreografer, penari, musisi, dan kru teknis. Kami menggunakan mixed methods, penelitian menggunakan pendekatan campuran, deskriptif, kualitatif, dan analisis kuantitatif, Pearson regresi linear. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Pertanyaan penelitian, bagaimana keseluruhan manajemen pertunjukan drama tari musikal diimplementasikan? Yang kedua, apa kendala utama dalam kolaborasi lintas kelas dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pertunjukan? Dan sejauh mana variabel manajerial organisasi, keuangan, promosi untuk berkontribusi terhadap kepuasan penonton? Yang selanjutnya, ada metodologinya. Studi kasus kualitatif deskriptif dengan komponen kuantitatif kita menggunakan mixed method dan populasinya 70 sampai 85 peserta atau panitia sebagai produser, koreografer, penari, musisi, kru dan teknis. Lalu kita mengambil datanya secara observasi, wawancara mendalam bersama 15 koordinator dan kita melakukan kuesioner dan dokumentasi. Selanjutnya untuk analisisnya kita menggunakan triangulasi sumber reduksi data, Kolmogorov, Smirnov, uji T, Pearson, dan regresi. Pada manajemen dan statistik, untuk jumlah penonton yang hadir itu kita hanya tercapai 455 penonton gitu, 65% dari target kita yaitu 700 peserta karena kita melakukan 2 sesi. Lalu untuk korelasi keuangannya terpakai sampai 72% dan kontribusi keuangannya 62% yang tersalurkan gitu ya. Lalu untuk kepuasan penontonnya sendiri 4,2 per 5 karena kita juga apa ya mengambil data pada para penonton gitu untuk segi kepuasannya sendiri. Lalu eh, 88% penonton mendapatkan pengetahuan baru tentang legenda situ Patenggang. Jadi, experience dari penontonnya sendiri tidak hanya menonton atau melihat pagelaran kita untuk apresiasi saja, tetapi mereka juga mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru tentang sejarah yang ada di Jawa Barat sendiri. Nah, untuk pencahayanya sendiri di sesi satu itu, karena dari segi pencahayaan kita tuh menggunakan mapping gitu ya, jadi alhamdulillah 78% sukses untuk di sesi satu karena ada beberapa mungkin dari teknisinya telat memasukkan gambar-gambarnya gitu. Untuk pergantian gambar-gambarnya mungkin kurang gitu. Untuk yang selanjutnya di sesi 2-nya alhamdulillah meningkat menjadi 92% karena ada perbaikan dari teknisinya. Selanjutnya di pada saat hari H gitu ya, alhamdulillahnya 100% koordinator eh, kita tuh berproduksi dengan baik, berproses dengan baik gitu. Berpartisipasi dengan aktif juga. Nah, untuk pelaksanaan artistiknya, kita menggunakan musik tentunya ya, berarti bisa dibilang
90% musik, Musik 5% dialog, dan 5% ini mungkin tari ya, seperti tarian. itu. Nah, kita menggunakan musik mini embryo ensemble, itu dipadukan dengan musik Sunda dan modern, yaitu menggunakan alat musik kendang, suling, rebab, keyboard, gitar, dan lain-lainnya. Selanjutnya, eh, ini tuh menjadi apa ya, sebuah hal baru bagi penonton gitu ya, karena ini kan kita kan latar belakangnya adalah anak seni tari, Seni tapi kita tari. bisa melakukan pagelaran drama musikal. Jadi penonton tuh sangat sangat Efektif antusias. antusias ya. Nah, untuk koreografinya sendiri ini diciptakan oleh rekan kita yaitu Kanita Diana Kalbu Hadinata, lalu ada Siti Mutiawan Sediah dan Vina Yuniar sebagai koreografer di pagelaran drama musikal ini gitu. Lalu mereka juga apa ya, mencampurkan dari tari tradisional dan kontemporer gitu, dan modern juga, modern dan juga, dan di didukung oleh dialog itu tidak hanya tentang musik gitu dan bernyanyi gitu ya, tapi di sini juga koreografi sendiri itu bisa mendukung si musiknya itu sendiri gitu. Lalu untuk kostum dan tata riasnya itu dikoordinatori oleh Fatmawati Mafudo. Beliau juga apa ya, meriset di era Pajajaran itu baju-baju atau kostum-kostum yang dipakai pada saat dulu tuh apa saja gitu. Beliau tuh meriset itu. Jadi tidak menyesuaikan apa ya, perkembangan zaman, tapi yang lebih lebih sekali gitu. Selanjutnya, keterbatasan anggaran disiasati dengan proses kreatif gitu. Jadi memang di kostum dan tata rias mungkin kita memiliki keterbatasan anggaran gitu, tapi dari divisi kostum dan makeupnya sendiri tuh memiliki kreativitas yang sangat luar biasa tentunya. Jadi mereka juga apa ya, membuat Hmm. properti, lalu handproof dan lain-lain atribut lainnya gitu. Untuk tata cahaya atau lighting, tentunya tadi kita sudah bahas terkait mapping gitu ya. Kita menggunakan mapping, jadi mapping itu sebuah apa ya, video gambar gitu Gambar ya, video. sebagai latar belakang Hmm. kita sebagai penari gitu. Jadi kita tidak membutuhkan properti yang Properti. sangat besar atau Hmm. yang bisa dibilang seperti drama tari itu, seperti panggung dan lainnya, kita tidak perlu karena kita menggunakan layoutingnya pakai mapping gitu. Lalu ini dikoordinasikan oleh Rizwi Munariska, koordinator oleh Rizwi Munariska, dan tadi yang sudah disampaikan keberhasilannya, yang sesi pertama itu 78% dan sesi kedua 92%. Selanjutnya ada kolaborasi lintas kelas dan tantangan. Yang jadi kendala utama yang pertama itu adalah keterlambatan respon WhatsApp antar divisi. Dan yang kedua itu ada perbedaan interpretasi jadwal latihan. Yang ketiga ada distribusi otoritas tidak jelas antara manajer produksi dan manajer panggung. Yang keempat ada ketegangan akibat persepsi ketidakseimbangan beban kerja. Dan yang kelima ada perbedaan tingkat keterampilan dan kecepatan belajar antar sesama penari. Kemudian selanjutnya ada solusi dan hasil. Untuk sebelumnya itu kami sebelum team building itu hanya 54%. Setelah diskusi jadi meningkat gitu 89%. Dan kami juga berdiskusi dengan dosen kami itu yaitu Bapak Dr. Ayo Sunario. Selanjutnya ada sesi team building yang dipimpin oleh stage manager Dewi Utari yaitu rekan kita. Selanjutnya ada 100% koordinator laporan Melaporkan hasil melaporkan hasil belajar belajar. Dan yang selanjutnya ada 89 penari penari. merasa terhubung emosional pada saat pertunjukan. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya itu manajemen keuangan adalah faktor terkritis 62% kontribusi, meski hanya mencapai 65% target penonton, pertunjukan berhasil memperkenalkan warisan lokal Situ Patenggang kepada halayak beragam dengan kepuasan rata-rata 4,2/5. Integrasi musik Sunda dan modern, koreografi naratif, dan kostum historis dari kekuatan artistik utama. Ada rekomendasi. Yang pertama, tim building awal. Kegiatan tim building di awal proses latihan untuk membangun koherensi lintas kelas, itu buktinya 54% Menjadi menjadi 89%. Yang kedua ada manajemen digital, implementasi kalender online bersama dan tools digital untuk mengatasi kesenjangan komunikasi kami. Yang ketiga adalah latihan teknis tambahan, alokasi lebih banyak waktu untuk sinkronisasi pencahayaan, gerakan, dan suara, itu buktinya peningkatan 78% ke 92%. Yang keempat ada kolaborasi interdisipliner, perkuat
jejaring kolaborasi lintas spesial sesuai rekomendasi AP2 Seni 2025. Baik, untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya Bertanya. di kolom komentar. Kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.